Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita bersama-sama dalam rehat kita, renungan hati sehat. Sebelum kita bersama-sama memahami kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang baik pada saat ini. Kami bersama-sama dengan umat-Mu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya kepada kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menguatkan hati kami, setiap langkah kami sebagai anak-anak Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 40 ayat yang kelima. Kitab Mazmur pasal 40 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini Daud sedang berbicara mengenai ucapan syukur dan doa. Kita tahu bahwa apa yang sedang terjadi dan dialami oleh Daud sendiri dalam kehidupan dia. Dia adalah orang yang sama seperti Bapak, Ibu, dan Saudara. Sama seperti kita, manusia. Tetapi siapa kemudian yang beserta dengan Daud? Siapa yang kemudian memberikan kemenangan atas Daud? Itu yang menjadi lebih penting dalam kehidupan dia. Kita tahu ketika Daud menghadapi raksasa Goliat, tentara Filistin yang begitu sombong, tentara Filistin yang begitu ngenyek kepada Daud. Tetapi bagaimana Daud ketika diperhadapkan dengan persoalan itu? Daud tidak takut. Mengapa Daud tidak takut? Karena Daud tahu bahwa siapa yang memberikan kemenangan atas dia berpegang kepada Tuhan. Dan ketika Daud berpegang kepada Tuhan, dia berani berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tapi aku datang atas nama apa? Atas nama Tuhan." Itu Daud. Dan kemudian Daud bisa mengalahkannya dengan senjata yang sepele, saudara. Dengan batu. Dengan seperti ketapel itu. Dan kemudian mengenai jidat daripada raksasa Filistin ini. Sepele. Secara akal manusia tidak mungkin. Tapi ketika Tuhan bekerja atas Daud, tidak ada yang mustahil. Kemudian Daud mengalami kemenangan. Saudaraku, betapa bahagianya ketika kita mau memasuki di tahun 2022. Betapa bahagianya kita memulai di awal bulan ini, di tahun 2022. Kita memiliki apa? Kesuksesan. Kita memiliki kebahagiaan. Kita memiliki berkat. Pasti semua berharap. Tapi pertanyaannya, bagaimana saya mendapatkan dari apa yang saya harapkan di tahun 2022? Kenapa saya pada saat ini masih merasakan kecemasan, kekhawatiran untuk apa yang saya akan lewati di tahun-tahun yang akan kita lalui? Mungkin kita berpikir, "Pak Pendeta, saya kok masih cemas ya Pak?" Mungkin kita berpikir, "Pak Pendeta, saya kok masih khawatir dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Saya kok masih khawatir dengan apa yang akan terjadi atas hidup saya. Saya belum tahu. Saya sebenarnya di hati ini mengatakan saya punya Tuhan.
Tetapi masih ada keraguan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau kasih resep bagaimana di tahun 2022 ini kita melangkah dengan optimis. Kita melangkah dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan lihat di dalam ayat tadi. Di dalam Mazmur 40 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Yang pertama apa? Taruhlah percayamu kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau bahagia, menarik kata bahagia di sini, itu sama dengan apa? Berkat. Menarik. Bahagia di sini bukan berarti senang doang, bukan. Tertawa dan bisa senyum, bukan itu. Tetapi di sini lebih daripada itu. Berbahagia di sini artinya kita itu diberkati. Dalam bahasa lain artinya barokah. Bapak Ibu yang ada di Yogyakarta dalam bahasa Jawa bisa diartikan berkah. Jadi bisa dikatakan begini, bagaimana kita bisa diberkati? Atau dengan pertanyaan, kados pundi supados kita menika dipun berkahi? Yang pertama tadi apa? Kalau kita menaruh percaya kita kepada Tuhan. Nah, percaya itu apa? Percaya sama dengan iman. Saya mau tanya, Bapak Ibu punya iman? Oh iya Pak, saya beriman. Iman kepada siapa? Kepada Allah. Ya, Allah siapa? Allah yang menyatakan diri, yang membuktikan kasih-Nya di dalam siapa? Dalam Yesus. Kan hanya Yesus yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berkata di dalam Yohanes pasal 6 ayat 47, barang siapa percaya dia mempunyai hidup yang kekal. Yesus yang menyelesaikan akan setiap persoalan kita, masalah kita, dalam kehidupan kita, hal-hal rohani, masa depan pengharapan kita. Itu Yesus, hanya Yesus. Dia kasih-Nya ditumpahkan kepada kita. Oleh karena itu, ketika kita menaruh percaya kita kepada Tuhan, di dalam Yesus, soal rohani masa depan, masalah surga, pengharapan Tuhan berikan, apalagi hanya soal jasmani. Tidak mungkin Tuhan tidak akan memberikan kepada kita tepat pada waktunya. Tidak mungkin Tuhan tidak akan memberikan jalan keluar untuk setiap persoalanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, masa depanmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Daud membuktikan sendiri bagaimana Tuhan bekerja atas Daud. Saudaraku, renungkan ini. Menaruh percaya kepada Tuhan artinya kita tidak boleh punya keyakinan lain selain kepada Tuhan. Kalau engkau mau diberkati, kau tidak boleh menyembah setan. Kalau Bapak Ibu mau diberkati, kau tidak boleh percaya hari baik dan tidak baik, karena semua hari adalah baik. Kalau Bapak Ibu mau diberkati, jangan mempercayakan dirimu kepada dukun, kepada jimat-jimat, kepada hal-hal yang bukan Tuhan. Tapi percayakan diri kita, keyakinan kita hanya kepada Tuhan. Apapun persoalan kita yang sedang terjadi dalam hidup ini. Ini yang pertama. Yang kedua, saya mau kasih tahu apa yang menjadi resep supaya kita diberkati, supaya kita bahagia. Yang kedua, lihat di dalam Mazmur 40 ayat 5 bagian B dikatakan begini, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. 1
satu sisi ada kemungkinan Daud sedang membayangkan bagaimana orang-orang yang ada di sekitar Daud sendiri adalah orang-orang sombong. Tapi satu sisi ada kemungkinan Daud sedang memikirkan bagaimana kesombongan daripada Goliat raksasa itu yang merasa besar, yang merasa kuat. Bahkan dia menganggap Daud itu seperti anjing. Maka dia berkata, anjingkah aku? Itu sesungguhnya adalah penghinaan kepada Daud. Yang memutarbalikkan sebenarnya Daudlah anjing itu. Karena dari apa yang dibawa oleh Daud sendiri, tidak mungkin akan menang melawan Goliat. Tetapi dari apa yang dibahas di Mazmur 40 ayat yang kelima, itu memberikan tuntunan kepada kita. Kalau kita mau hidup diberkati, kalau kita mau hidup bahagia, maka jaga diri, karakter kita harus sesuai dengan karakter Tuhan. Salah satunya di sini yang dibahas oleh Daud adalah kita tidak boleh bohong, kita tidak boleh angkuh, kita tidak boleh sombong, merasa kita kuat, merasa kita bisa melakukan segala sesuatu. Di sini Daud sedang mengajar kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang mendasarkan hidupnya itu kepada Tuhan, yang mampu mempengaruhi karakternya, yang mampu mempengaruhi sifatnya, sehingga sifat-sifat yang ada di dalam diri kita mencerminkan sifat-sifat Tuhan, gambar Allah itu. Kita mampu untuk mengasihi sesama, kita mampu untuk bermurah hati kepada sesama, kita mampu untuk menolong kepada sesama kita, kita mampu untuk memperhatikan saudara-saudara kita, kita diberi kemampuan untuk tetap mengasihi anak-anak kita, kita diberi kemampuan untuk anak-anak mengasihi orang tuanya di masa tua mereka dan tidak membiarkan mereka. Dengar ini, kadang banyak orang yang lupa kalau dia sudah memperoleh keselamatan itu di dalam Yesus. Dia pikir nih, dia tidak perlu memberitakan keselamatan itu. Dan salah satu pemberitaan dari keselamatan itu melalui perubahan hidupmu, perubahan kita. Ketika kita tidak berubah dalam hidup ini, pertanyaan besar, bagaimana kita bisa menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebaikan Tuhan? Tidak mungkin. Maka hari ini, mari kita berpegang pada Yesus. Ketika kita berpegang kepada Yesus dalam kehidupan kita, perhatikan bagaimana mempengaruhi dalam karakter dan sifat kita. Kalau engkau benci kepada sesamamu, tidak benci lagi. Kalau mau diberkati, engkau hidup bahagia, lepaskan pengampunan, maafmu kepada sesamamu. Kalau engkau merasa bahagia dan diberkati, jangan lupakan siapa yang memberikan kebahagiaan dan berkat itu. Bapak Ibu, saya punya pujian. Ini dicetak tahun 79 dengan 5.000 kopi waktu itu. Dan pujian ini yang banyak memberikan tuntunan dan pimpinan secara khusus untuk saya memuliakan Tuhan. Di saat-saat tahun 80-an, saya percaya kepada Yesus. Ada satu lagu yang judulnya waktu itu adalah Aman Berpegang Yesus. Kalau mungkin yang sekarang terjemahannya Aman di Tangan Yesus. Lagu ini menggetarkan hati saya untuk saya tetap
berpegang pada Yesus dalam menghadapi segala persoalan dan masalah saya. Baik waktu itu dalam rumah tangga kami sebelum saya percaya kepada Yesus, kemudian setelah percaya kepada Yesus, bagaimana lagu ini menggetarkan hati saya untuk mengalami perubahan. Tetapi bagaimana ketika saya kemudian mengambil keputusan tahun 90 untuk sekolah pendeta dan kemudian melayani Tuhan sepenuh waktu. Lagu inilah, pujian inilah yang menggetarkan hati saya untuk saya mempercayai siapa Yesus. Lagunya begini, menarik sekali. Aman berpegang Yesus, aman dijaganya, rasa jiwaku damai dan berbahagia. Dengarkan suara malak bagiku menyanyi, memenuhi angkasa dari langit tinggi. Aman berpegang Yesus, aman dijaganya, selalu jiwaku aman dan berbahagia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di saat kami sedang menghadapi persoalan dan kekhawatiran, kecemasan, saat ini Tuhan Kau memberikan kepada kami hati yang terbuka untuk mengenal kebenaran-Mu, sehingga kami boleh hidup berbahagia, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu dalam rehat ini, untuk mendidik kami ya Tuhan, bagaimana kami memperoleh kebahagiaan itu ketika kami menaruh percaya kami kepadamu, dan ketika kami hidup dalam karakter Tuhan, sehingga kami diberkati. Terima kasih Tuhan, kami aman di tangan Engkau. Terima kasih Yesus, Engkau panutan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran ini, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan rumah tangga mereka, berkati Tuhan anak-anak mereka, berkati Tuhan orang tua mereka, berkati Tuhan usaha mereka, berkati Tuhan yang akan ditempuh di tahun ini. Kiranya kuasa kasih Tuhan terus mengalir atas hidup kami, dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang menuntun dan memegang hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.